Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembacaan kitab fikih ibadah Syarhu Risalati Suruti Sholati wa Wajibatiha wa Arkaniha. Penjelasan risalah syarat-syarat sholat, wajib-wajib dan rukun-rukunnya. Buah pena dari Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Razi hafizahullahu ta'ala. Berkata mu'allif, penulis matan kitab, Asy-syaratul awwalu, syarat yang pertama, al-islamu Islam, wadidduhu al-kufru, dan lawan dari Islam adalah kufur. Wal kafiru amaluhu mardudun walau amila ayya amalin. Orang yang kufur, orang yang kafir, amalannya ditolak walaupun ia melakukan banyak amalan. Wa dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, maka lil musyrikina, tidak pantas bagi orang-orang musyrik an ya'muru masajidallahi, memakmurkan masjid-masjid Allah, syahidina ala anfusihim bil kufri, padahal mereka mengakui atas diri-diri mereka bahwa mereka itu kafir. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itu adalah orang-orang yang amalannya hancur. Wa finnari, mereka berada dalam neraka, hum khalidun, kekal selama-lamanya. Atau ayat yang ke-17. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma'amilu min amalin, dan kami perlihatkan amalan-amalan yang mereka kerjakan, faja'alnahu haba'an mantsura, dan kemudian kami jadikan amalan mereka seperti debu yang berterbangan. Asyarhu, penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Razi hafizahullahu ta'ala. Qaulu asyartul awwalu min syuruti sihati sholati al-islam, perkataan penulis, syarat sahnya sholat yang pertama yaitu Islam. Wa makna al-islami, arti dari Islam adalah al-istislamu, menyerahkan diri, lillahi ta'ala, kepada Allah yang maha tinggi, bit tauhidi, dengan cara mentauhidkannya, dengan cara mengesakannya. Wal inqiyadu lahu bit ta'ati, tunduk kepadanya dengan mentaatinya. Wal khulusu minasyirki wa ahlihi, dan melepaskan diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wa sumiya al-muslimu musliman li'annahu mustaslimun. Seseorang itu dikatakan muslim karena ia adalah orang yang menyerahkan diri. Wa munqadun li syar'illahi wa dinihi, ia tunduk kepada syariat Allah dan agamanya. Qadi'un li awamirillahi ta'ala, ia patuh melaksanakan perintah-perintah Allah. Fal muslimu mustaslimun lillahi la li ghairihi, muslim itu adalah orang yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. La yastaslimu illa lillahi, tidaklah ia menyerahkan diri kecuali hanya kepada Allah. Wal musyriku, dan musyrik itu adalah
Orang yang musyrik itu adalah mustaslimun lillahi wa li ghairihi. Di samping ia menyerahkan dirinya kepada Allah, ia juga menyerahkan dirinya kepada selain Allah. Jadi dia double, ya. Di satu sisi ia menyerahkan diri kepada Allah, di sisi yang lain ia menyerahkan diri kepada selain Allah. Wal kafiru, adapun orang yang kafir adalah mustakbirun an ibadatillahi. Ia enggan, ia sombong dari beribadah kepada Allah. Wa kullun minal musyriki wal mustakbiri kafir. Ya. Setiap orang yang musyrik dan orang yang enggan beribadah kepada Allah, maka semuanya kafir. Wa aslu dinul islami, pokok agama Islam adalah asyhadatu lillahi ta'ala bil wahdaniyati wa li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi risalatihi. Yaitu pengakuan Allah Ta'ala itu satu, persaksian Allah Ta'ala itu adalah satu, esa, persaksian bahwasanya nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ajaran Islam. Wa hiya qauluka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja, dan bersaksi mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bihi ma yadkhulul insanu fil islami. Dengan dua kalimat tersebut, dengan dua syahadat tersebut, seseorang masuk ke dalam Islam. Ya. Wabihima, dan dengan dua kalimat tersebut diharapkan yakhruju minad dunya, ia mati, meninggalkan dunia dengan diakhiri mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Idza nataqal insanu bisyahadataini wastaslama lillahi ta'ala bitauhidi wa in qada li syar'ihi sahhat minhu as-salat. Apabila seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala saja, yaitu dengan mentauhidkannya, mengesakannya, kemudian ia tunduk kepada syariatnya, maka salatnya sah. Perkataan penulis, wadidduhu al-kufru, lawan dari Islam adalah kufur. Falau shalla al-kafiru lam tasihha minhu. Seandainya ada orang yang kafir melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah. Fala yuqbalu, tidak diterima. Wala yasihu, tidak sah. Minhu, darinya, ayyu amalin, amalan apapun yang ia kerjakan, hatta yabniyahu ala tauhid, kecuali dibangun di atas tauhid. Qauluhu, perkataan penulis, wal kafiru amaluhu mardudun walau amila ayya amal. Orang yang kafir itu amalannya ditolak walaupun ia melakukan banyak amalan. Fa idza shoma lam yasihha minhu as-shaumu wa huwa mardudun. Seandainya orang kafir itu berpuasa, maka puasanya ditolak karena tidak sah. Wa idza barra walidayhi lam yasihha wa huwa mardudun. Demikian juga apabila orang yang kafir itu berbakti kepada kedua orang tuanya, maka bakti kepada keduanya tidak sah dan ditolak. Wa idza wasala rahimahu lam yasiha wa huwa mardudun. Demikian juga jika orang kafir itu menyambung tali silaturahim, maka tidak sah dan ditolak. Wa idza jahada lam yasiha wa huwa mardudun. Dan apabila orang kafir itu ikut berjihad, maka tidak sah jihadnya dan ditolak. Wa idza amara bil ma'rufi lam yasiha wa huwa mardudun. Dan apabila orang kafir itu mengajak kepada kebaikan, maka amalannya tidak sah dan ditolak.
Fala yasihu minal kafiri amaluhu. Ya, orang yang kafir itu amalannya tidak sah. Falam yasihu. Wa yaumal kiamati, dan pada hari kiamat nanti yu'adzabu, ia akan disiksa ala tarkihil islami wa salati wa zakati, karena ia meninggalkan Islam, ia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, ia dianggap meninggalkan salat dan zakat. Karena salat yang ia kerjakan, zakat yang ia tunaikan dianggap tidak sah. Walakinahu yujaza ala amalihi fid dunya fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya summa ya'ti yaumal qiyamati wala hasanatun lahu fayusaqu ilan nari. Nauzubillahi. Akan tetapi orang kafir itu akan dibalas atas amalannya di dunia, yaitu dengan diberi makan dengan sebab kebaikan-kebaikan yang ia lakukan di dunia. Kemudian ia mendatangi hari kiamat dalam keadaan ia tidak memiliki kebaikan. Lalu kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah mati dalam keadaan kafir. Kama fi sahih Muslimin, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yadlimu mu'minan. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah zalim kepada orang yang beriman. Hasanatun yu'ta biha fid dunya wa yuzza biha fil akhirat. Seorang mukmin yang memiliki satu kebaikan, ia akan dibalas di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia ia akan dikasih balasan, di akhirat juga ia akan dibalas, yaitu dengan surga. Wa amal kafiru, adapun orang yang kafir, fayut'amu bihasanatin ma amila biha lillahi fid dunya. Ia akan dikasih makan dengan sebab kebaikan-kebaikan yang ia kerjakan sewaktu di dunia. Hatta idza abdo ilal akhirati, sampai kemudian ia masuk ke alam akhirat, lam takun lahu hasanatun yuzza biha. Ya, ia tidak akan dibalas sedikit pun, ya, atas kebaikan yang ia lakukan, atas kebaikan yang pernah ia kerjakan. Ya. Fa idza amilal kafiru hasanatan, apabila ada orang yang kafir melakukan satu kebaikan di dunia, fi dunya yut'amu biha fi dunya, maka ia dibalas di dunia. Ya. Fa yu'khadhu ajruha muqaddaman. Ia mendapatkan balasan di awal, didahulukan, muqaddaman, ya. Balasan yang ia dapatkan muqaddaman, disegerakan. Ya, fayubdi ilal akhirati, maka kemudian ketika ia sampai ke dalam alam akhirat, wala amilalahu, ia tidak memiliki amalan apapun, amalannya dianggap tidak ada. Nas'alullaha as-salamata wal afiyata. Ya, kita memohon kepada Allah keselamatan. Ya. Qauluhu, perkataan muallif, penulis, dan dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, maka lil musyrikina an ya'muru masjidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habita amaluhum wa finnarihum khalidun. Ya. Penulis berdalil dengan surat At-Taubah ayat yang ke-17, tidak pantas bagi orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah padahal mereka mengakui bahwa mereka itu kafir. Amalan mereka musnah, hancur, dan mereka masuk ke dalam neraka kekal. Ya. Penulis menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwasanya anna amal kafiri habitun. Ya. Seluruh amalan orang-orang kafir itu habitun, hancur. Ai batilun, ya, dianggap batil. La sawabun wala ajrun lahu. Ya. Ia tidak akan menerima balasan. Wa minhu di akhirat. Wa minhu as-salatu fala tasihu minhu hatta yuwahidallahi.
yuwahidallah, ya. Misalnya ia melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah kecuali ia mentauhidkan Allah, yaitu dengan dimulai dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia mengesahkan Allah, tunduk, menjauhi syirik dan pelakunya, baru sholatnya diterima. Ya. Perkataan penulis, wa qalahu ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, kami datangkan amalan yang mereka lakukan dahulu di dunia, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Ya. Wa dhamiru fi ila ma amilu min amalin, kata ganti yang ada dalam kalimat ila ma amilu min amalin ya'udu ilal kuffari, yaitu maksudnya adalah kembali kepada orang kafir. Ya. Kami datangkan, kami perlihatkan amalan orang-orang kafir. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, faja'alnahu, kami jadikan amalan-amalan orang kafir haba'an mansura, debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Ja'alna a'malahum lahukmun wala manzilatun. Ya. Tidak ada nilainya, tidak ada ya kebaikan sama sekali, tidak ada statusnya, tidak ada nilainya. Wa qad imtajal imamu al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan sungguh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya sudah biasa ya, la yadhkuru syai'an illa bidalil, tidaklah beliau menyebutkan sesuatu melainkan pasti dengan dalil. Imma ayatun minal Qur'anil ajizi au hadisan, imma ayatan minal Qur'anil ajizi au hadisan minas sunnati as-sahihati an Rasulullah SAW, an Rasulullah SAW, ya, baik itu satu ayat dari Al-Quran maupun hadis dari sunnah Rasul SAW. Wala yuqbalu ad-da'wa illa bid-dalil, ya. Jadi pendapat itu tidak bisa diterima ya, kecuali dengan disertai dalil. Ad-da'awa la tuqbalu, ya. Jadi pendapat-pendapat itu tidaklah diterima illa bidalil, kecuali dengan dalil. Ya. Apabila disertai dengan dalil yang sahih, maka kita terima. Apabila tidak ada dalilnya, tidak wajib untuk diikuti. Walamma qalat al-yahudu, ya, kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi ketika mereka mengatakan la yadkhulul jannata ilal yahudu, tidak akan pernah masuk surga kecuali Yahudi. Wa qalatin nasara, demikian juga orang-orang Nasrani mengatakan la yadkhulul jannata ilal nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Lalu kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qalu lan yadkhulul jannata, mereka mengatakan tidak akan masuk surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali ia Yahudi atau Nasrani. Maka Allah membantahnya, tilka amaniyum, ini adalah angan-angan kosong mereka. Kul, katakan, hatu, datangkanlah burhanakum, dalil-dalil kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Ya, demikian yang kita bacakan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, bahwasanya dua kalimat syahadat itu adalah pintu seseorang masuk ke dalam Islam, ya. Dan Islam adalah syarat yang pertama. Amalan itu akan ditolak atau diterima. Kalau dia belum masuk Islam, maka amalannya tidak akan pernah diterima karena dianggap tidak sah. Nah, barangkali ini saja yang bisa kita bacakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.